Bukan hanya Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto yang berkesempatan untuk menjajal betapa gagah Maung produksi anak bangsa PT Pindad, tapi juga saya akan mencobanya. Eksklusif, ikuti saya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana kendaraan taktis ini dibuat dan peruntukannya untuk menjaga pertahanan Indonesia. Istimewa sekali hari ini, kita akan diajak untuk melihat langsung apa-apa saja produk dari PT Pindad bersama dengan Pak Dirut, Pak Abraham Mose. Ya, Pak betul. Dirut, terima kasih atas kesempatan ini Pak. Dan kita lihat di belakang ini Pak, ada jajaran produk PT Pindad yang akan dijelaskan oleh Pak Dirut ya? Betul. Terima kasih Pak Silaban. Jadi ini yang kita sebut adalah Komodo. Ada Komodo. Komodo ini 4x4 kendaraan taktis. Jadi sudah kita gunakan di TNI Polri kita. Kemudian juga ada beberapa yang digelar di UN. Kemudian yang ini adalah, nah ini yang kita sebut dengan kendaraan taktis juga. Rantis ya Pak ya? Rantis, 4x4 Maung ya. Ini Maung yang adalah Maung yang versi 1. versi 1 ya Pak ya? Maung versi 1. Oke. Yang pemberian namanya langsung oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti kita akan ke sana Pak. Kenapa namanya Maung Pak? Karena saya nggak sabar nanti untuk menjajal yang versi 3-nya yang baru diresmikan Pak. Oke. Tapi ini mirip-mirip lah ya Pak ya? Betul, Tipenya betul. 4x4 ya Pak ya? Betul, ini yang versi pertama. Oke. Sama yang ini juga masih yang versi pertama Maung. Oke, dan Kenapa ini ada logo United UN? Nations. Karena sempat ada survei dari polisi, mereka akan minta ini dikirim termasuk ke pasukan perdamaian yang akan digunakan di sana. Oke, Ya, kalau untuk termasuk Komodo yang tadi UN. Oke, ini artinya produk dalam negeri, Ya, kendaraan taktis yang sudah digunakan tidak hanya kemiliteran kita, tapi juga sudah ke luar negeri, Pak. Ya. Sudah ke wilayah mana saja, Pak? Ya, yang jelas sudah ke wilayah-wilayah pasukan perdamaian kita di Lebanon, jangan-jangan? Lebanon dan MINUSCA dan lain-lain, ada beberapa daerah. Oke. Gitu, ya. Tapi sampai di situ, Pak, kita harus tanya dulu, kandungan dalam negerinya ini, Pak, TDKN kalau saya tidak salah. TKDN. Ya? Oke, TKDN. Kandungan lokal ini kita bisa katakan untuk yang versi pertama itu di sekitar 50%, 50%. Tetapi begitu dimasuk versi ketiga, karena ada perubahan model dan ada kemampuan kita sudah meningkat, itu TKDN-nya naik menjadi di atas 65%. 65%. Itu yang kemarin diresmikan Pak Jokowi. Betul. Ke depan mungkin bisa sampai 80%. Oke, mari kita lihat lagi, Ya. Pak. Ini luar biasa luas ya Pak. Nah, ya, ini ternyata. fasilitasnya Pindad untuk memproduksi kendaraan tempur. Oke. Ya. Mari kawan-kawan kita lihat. Wow. Di sini fasilitas Pindad untuk memproduksi kendaraan tempur, termasuk Maung yang versi pertama. Oke. Kendaraan tempur, kendaraan taktis, semua diproduksi di sini. Ya, semua diproduksi di sini. Untuk ini Pak, yang menarik nih Pak. Saya nggak sabar Pak untuk menjajal joknya Ya. Pak. Boleh saya naik ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini adalah Maung yang masih versi 1, ya. Jadi kita masih menggunakan rolling bar, ya, ini frame-nya. Kemudian body frame-nya juga, ya. Semuanya dibuat di PT Pindad. Rolling chassis masih dari luar, engine-nya menggunakan 136 horsepower, ya. Tetapi bisa dikatakan tadi 50%, di atas 50% yang versi pertama ini sudah produksi dalam negeri. Oke, dan ini udah banyak digunakan ya Pak? Sudah, polisi sudah menggunakan ini kurang lebih 100 dan penyerahan pertama kita ke Kementerian Pertahanan kurang lebih 70 unit. Kalau kata anak muda sekarang, maco sekali. Maco ya? Kalau kita lihat memang kokoh ya Pak? Ya, jadi memang karena ini untuk versi militer, jadi memang harus dibuat yang kokoh. Oke, siap untuk medan-medan sulit ya Pak ya? Betul. Makanya yang pengiriman pertama digunakan di Papua. Di Papua? Dan yang polisi itu untuk BRIMOB.
Untuk Brimob juga? Brimob. 100 Oke. unit pertama udah ke Brimob. Oke, nah ini dia. Model yang sama nampaknya Pak ya? Masih, ini Apakah yang versi perbedaannya? 1. Ini versi 1 Versi ya Pak 1. Sama, nggak ada perbedaan. ya? Oke. Oke. Luar biasa ini Pak kalau kita lihat Pak bentuknya Pak. Saya sih nggak sabar untuk menjajal Pak. Oke, Untuk mendarai. nanti kita coba yang versi 3 biar bisa lebih merasakan bagaimana Perubahan dan perubahan inovasinya ya Pak ya? dari yang versi 1, versi yang 3. Oke. Oke, ini masih sebagian untuk kita bilang tank harimau. Iya. Nah, ini menjadi andalan kita. Ini tank harimau. Ini kendaraan tempur kita ini Pak ya? Kendaraan tempur yang baru, tank harimau, sudah menggunakan Canon 105. Berapa milimeter ini Pak? 105. 105 ya Pak? 105. Dan ini semuanya sudah dikerjakan di sini di PT Pindad, kecuali engine yang masih kita beli dari luar, termasuk yang plat armor plate kita juga masih beli dari luar. Oke, tapi prinsipnya ini juga sudah digunakan oleh Sudah, TNI? sudah digunakan oleh TNI kita. Oke, di mana Pak? Wilayah-wilayah mana saja ini? Ini di cavalry. Oh, di cavalry. Cavalry. Oke, good. Kalau yang ini kan ANOA 6x6 yang untuk UN. Kalau ya, ini nampaknya udah nggak jadi rahasia lagi ya Pak ya? Sudah. ANOA ini memang sudah mencuri perhatian Pak. Betul. Bukan hanya tentu saja perbincangan dalam negeri, tapi juga mancanegara. Karena bagaimana kokohnya ANOA sehingga pada akhirnya digunakan dalam operasi-operasi perdamaian Pak. Betul. Maka kita lihat di sini ada logo United Nations kawan-kawan. Ini adalah tipe kendaraan tempur ANOA yang digunakan dalam operasi perdamaian, operasi untuk menjaga peacekeeping, begitu ya Betul. Pak ya? Tipe 6x6. Pak, apa yang menjadi keunggulan dari ANOA ini? Keunggulan dari ANOA ini kita lihat banyak kita sudah pasang semacam add-on armor plate, jadi sudah tahan tembakan. Tahan tembakan, Pak? Tahan tembakan, kita sudah lakukan uji. Kemudian sekarang ini sudah dilakukan ada penambahan radio dan battle management system juga dilengkapi dengan senjata 12,7. Wow, Ya. ada senjata 12,7 ya Pak yang di atas ya Pak. Kalau Tapi- ini fasilitasnya untuk memproduksi tank harimau. Oke, ini untuk tank harimau ya Pak. Ya, bisa dilihat dalam ini tank harimau. Ada beberapa yang masih dalam tahap produksi nampaknya Ya, Pak ya. ini sedang dalam proses produksi untuk tank harimau. Oke, akan digunakan kemana lagi nih Pak? Ini yang Sama sedang TNI dalam- kita, cavalry. Oke, untuk kavaleri kita ya Pak ya. Oke. Wah, luar biasa. Nampaknya kita memang harus mendorong semangat dari Pak Jokowi itu Pak, industri pertahanan Betul, nasional Pak. ini memang apa namanya selalu menjadi statement dari Pak Presiden Iya. bahwa bagaimana kita wajib menggunakan produksi dalam negeri. Oke. Sehingga kita juga punya kewajiban meningkatkan kandungan lokal kita, TKDN tadi. Oke. Nah sekarang untuk Pindad, kalau kita bicara produk Pindad, untuk senjata kita sudah di atas 70%. Untuk kendaraan tempur tadi ada yang 55%, ada yang sudah mendekati sudah 65%, bahkan kita akan kalau engine sudah diproduksi dalam negeri akan menuju ke 80%. Jadi ini menjadi kewajiban industri dalam hal ini PT Pindad untuk mengangkat TKDN yang menjadi satu instruksi dari Bapak Presiden. Dan yang perlu diingat bahwa bagaimana Pak Menhan, Pak Prabowo itu menjaga komitmen ini. Oke. Ya, jadi beliau itu betul-betul menjalankan komitmen Pak Presiden sehingga mendorong Pindad untuk terus melakukan produksi dan meningkatkan TKDN. Buktinya dengan yang sekarang kita memproduksi Maung versi yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini betul-betul ide dari beliau untuk bagaimana kita punya satu kendaraan taktis. Nah ini masih kelanjutan yang tadi. Oke, ini dia Pak. Apa namanya? ANOA, Pak. kita, ya. Oke, Kemudian kita punya produk badak dengan Canon 90 mm. ini ya Pak. Badak. Ini yang namanya badak. Jadi ini kenapa ada begini? Ini untuk ditambah add-on lagi seramik supaya bisa tahan tembak sampai 12,7. Ini beneran gagah kan ini Pak sebetulnya Pak? Gagah, benar. Ini udah pakai, udah lengkap dengan radio, battle management system, Radio Battle Management System. ya, dan Untuk- battle management system untuk untuk fungsinya? komunikasi dengan pasukan, kemudian melihat bagaimana posisi lawan. Oke, jadi Ya. radar untuk melihat jangkauan musuh, Ya. kemudian juga komunikasi untuk menerima instruksi komando Iya, betul. untuk melakukan penyerangan ataupun bertahan gitu ya Betul, Pak. Wah, bagus banget sebetulnya. Ini badak.
Kemudian ini masih tank harimau yang tadi. Oke. Ini ya, nampaknya yang seri terbaru, Pak. Iya, sama dengan yang ini. Yang kita sudah lihat tadi ya, Pak Ya. ya. Luar biasa. Badak harimau anoa kita sudah lihat bersama-sama dan kita berharap bahwa sebetulnya ini bisa membangun semangat pertahanan kita ya, Pak. Betul. Ya? Di tengah kondisi geopolitik yang saat ini tidak menentu, tentu Betul, saja, Pak. betul, Dipastikan betul. bahwa kita punya semua komponen-komponen pertahanan seperti ini, Pak, yang disupport oleh Pak Abraham Moses sebagai Direktur PT Pindad dan juga seluruh tim yang bertugas di sini. Pak, saya nggak sabar, Pak, sebetulnya untuk jajal satu lagi itu produk yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi, itu kendaraan taktis yang katanya berubah menjadi run op sekarang, bukan taktis lagi. Kendaraan operasional ya, Pak ya. Nah, kendaraan satuan operasional nampaknya ini, Pak. Ini dia yang Maung versi 3 yang kemarin di launching, diresmikan langsung, tanda tangan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Jadi kembali lagi ini adalah ide inovatif dari Pak Menhan yang mendorong kita Pindad supaya kita bisa menghasilkan run op seperti ini. Mulai dari versi 1 kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Dan ini kita harapkan tentu setelah kita mempunyai pabrik engine di Indonesia, maka ini menjadi proyek atau kendaraan run ops produk anak bangsa yang digunakan oleh TNI Polri kita. Luar biasa. Masih hangat nih tanda tangannya Pak Jokowi sebetulnya. Masih hangat. Jadi saya sih sempat berpikir ya, waktu zaman Pak Presiden Soeharto itu punya Prof Habibie. Tetapi sekarang di era Pak Jokowi ada Pak Menhan, ada Pak Prabowo Subianto yang punya ide-ide inovatif, dan selain itu beliau juga seorang motivator dan tentunya leadershipnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan lahirlah Maung. Luar biasa. Kita langsung jajal boleh, Pak? Boleh. Karena saya belum berani untuk menyetir ini sendiri, saya minta bantuan dari Pak Dirut untuk bisa menyetir kita bersama-sama kawan-kawan. Ini dia. Wah, nyaman, Pak. Nyaman ya? Nyaman, joknya nyaman, betul. Nyaman, dan ada AC juga ya, Pak ya. Air conditionernya ada, dan fitur-fiturnya sebetulnya fitur-fitur yang sudah sangat mendukung kenyamanan sebetulnya, Pak ya. Iya. Kendaraan ini. Ini AC, semuanya udah lengkap. Ada radio, Bluetooth, USB. Ya. Dan kalau lihat interiornya juga udah ya nggak kalah dengan kendaraan-kendaraan komersial yang sekarang, ya. Frame barnya juga kokoh. Ini menunjukkan bagaimana military type dari satu vehicle. Dan kalau saya nggak salah ya, Pak ya, saya ingin tunjukkan kepada pemirsa di sini bahwa ini sudah matic ya, Pak? Iya, udah matic. Sudah matic. Jadi nyaman betul kalau misalnya ini digunakan, tak perlu bersusah-susah. Ya, sangat nyaman lah kalau ibaratnya lewat di ibu kota Jakarta, ya nggak harus pegel tuh kakinya, Pak, karena macet, Pak. Betul. Oke. Coba kita jajal, kawan-kawan. Saya bisa mengatakan sebagai seorang pengguna kendaraan, ini Jeep yang nyaman, Pak. Oke. Dan apakah kenyamanan ini juga yang membuat saya dengar selebritas tanah air, publik figur, dan beberapa diantaranya sudah pesan katanya, Pak? Ya, sudah ada beberapa yang menghubungi, tetapi memang kita masih mengkhususkan untuk pesanan karena cukup besar, sampai dengan 10.000. Jadi pesanan-pesanan untuk angkatan, ya. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk kita merubah dikit untuk yang versi komersial. Versi komersil. Ya. Jadi harap bersama. Pecah kendi menandai diresmikannya kendaraan taktis operasional TNI oleh Presiden Jokowi dalam rapat Kementerian Pertahanan 2023. Presiden Jokowi bahkan sempat menjajal kendaraan taktis yang diberi nama Maung, disopiri langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta jelajah segala medan. Dengan kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung dapat dilengkapi bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan tempur lainnya. Jadi kita langsung aja menjajal dan ikut bersama-sama dengan Pak Abraham Mose. Kita berada di Maung versi 3, versi yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemarin. Wah, ini bangku yang mana yang di sini duduk Pak Jokowi, di sini ada Pak Prabowo. Jadi bisa dipastiin, pemirsa, ini bangku masih hangat-hangatnya nih. Ada bekasnya auranya Pak Jokowi di sini, dan juga ada Pak Prabowo yang nyetir waktu meresmikan ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pada saat Rapim kemarin. Apa yang menarik waktu peresmian itu? Bisa diceritakan Pak Abraham? Kalau saya sih bukan menarik lagi, tapi betul-betul bangga ya. Bagaimana satu penghargaan buat industri dalam negeri seperti Pindad ini, karena menunjukkan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini dari Pak Presiden langsung, kemudian Pak Menhan, sehingga kita punya satu semangat untuk bagaimana kita punya satu produksi dalam negeri yang seperti Maung ini, yang luar biasa. Oke, tadi belum diceritakan mengenai penamaan Maung. Oke. Karena kan waktu Pak Jokowi menyebutkan namanya Maung dan ditanyakan kepada Pak Menhan sendiri, dan Pak Menhan pun nggak bicara banyak soal itu. Tapi barangkali Pak Menhan cerita ke Pak Abraham, kenapa Maung? Iya, jadi waktu versi yang pertama, beliau langsung mengumpulkan ada beberapa perwira angkatan yang di situ. Kemudian saya juga ikut hadir di situ, dan satu-satu beliau menanyakan kira-kira yang cocok untuk kendaraan ini namanya apa. Beliau kasih clue bahwa kendaraan ini tangguh, lincah, dan punya kemampuan manuver dan lain-lain. Beliau punya pemahaman itu. Mulailah satu-satu memberikan nama, macam-macam. Tapi semuanya kayaknya tidak masuk ke beliau. Langsung beliau sendiri yang menyampaikan bagaimana kalau kita berikan nama Maung. Dan semua yang hadir di situ langsung setuju, betul Pak, Maung. Maung ini karena lahir dari tanah dari PT Pindad yang ada di Jawa Barat, di Tanah Sunda. Ya. Tetapi beberapa hari kemudian kami lakukan test track di Sentul, dan beliau hadir di sana. Beliau kembali menanyakan ke saya, Pak Mose, Maung itu kan terlalu kesannya itu sangar dari Jawa Barat. Tidak Pak, saya jawab bahwa Maung itu betul artinya harimau. Tetapi Maung itu adalah juga singkatan dari manusia unggul. Dan Bapak itu adalah manusia unggul yang punya ide kreatif seperti ini. Luar biasa. Jadi Maung itu tidak hanya secara kearifan lokal dinamakan mobil ataupun kendaraan rantis ini, Run Ops saat ini penyebutannya, tapi juga ternyata manusia unggul. Betul. Manusia unggul karena kita yakin betul bahwa kita punya manusia unggul yang menciptakan dan memproduksi kendaraan operasional, satuan operasional yang luar biasa seperti ini, Pak Abraham ya. Nah, setelah itu beliau kan punya ide lanjut untuk bagaimana kita menciptakan yang lebih baik lagi. Sehingga di Pindad, ya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, Prof. Sigit yang ikut bergabung di Pindad, yang beliau sudah punya pengalaman di General Motor di US sana, kurang lebih selama 17 tahun, kembali ke sini, ke ITB, dan sekarang menjadi Direktur Teknologinya Pindad. Beliaulah yang bagaimana mengimplementasikan ide-ide dari Pak Menhan. Sehingga kita bisa menghasilkan produk Maung yang versi ketiga. Luar biasa. Kalau kita bicara lagi mengenai produk versi ketiga ini, Pak Abraham,
bisa dijelaskan kembali apa keunggulan dari versi ketiga dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya? Oke, jadi yang versi pertama tadi kita udah lihat modelnya itu masih seperti terkotak-kotak dan tidak kelihatan utuh karena kita menyiapkan yang namanya body frame, kemudian kita menyiapkan rolling chassis, kemudian body frame-nya datang ya lengkap dengan rolling bar dan lain-lain. Tetapi kalau yang sekarang, yang versi 3, itu betul-betul kita desain udah seolah-olah sudah menyatu antara rolling chassis, body frame-nya, kemudian interiornya sudah banyak perubahan, modelnya pun berubah, modelnya lebih jeep ya, yang lebih sesuai dengan keinginan ataupun daerah-daerah operasi militer. Tidak saja dari model, tetapi dari engine dan dari suspensi ya kita rubah lebih baik lagi karena dari versi yang pertama itu kita mendapat banyak masukan sehingga kita lakukan banyak perubahan di versi ketiga. Luar biasa dan nampaknya lebih nyaman untuk dikendarai ya. Ini Pak Abraham, kalau kita lihat fitur-fitur interior dan lain sebagainya, termasuk ini sudah saya sebutkan tadi sudah matic. Betul. Artinya tenaganya juga ekstra harusnya, Pak Abraham, betul. Karena kan dia harus melewati medan-medan yang berliku dan lain sebagainya, mengharuskan dia punya yang Anda sebutkan tadi suspensi dan tenaga yang juga harus mumpuni. Iya, betul. Dan tentunya ke depan kita tidak berhenti sampai sini. Bagaimana kita harus mengembangkan terus supaya kita punya satu produk unggulan, bahwa karya anak bangsa kita juga bisa menghasilkan produk-produk kendaraan operasional seperti ini ya. Jadi kita punya membentuk satu divisi baru ya untuk memproduksi kendaraan ini yang kita beri nama PT Garuda Motor Indonesia. PT Garuda Motor nanti Indonesia. Ada simbolnya di depan itu kan Garuda. Bukan motor, mobil ya. Garuda Mobil Indonesia. Tapi saya ingin tahu lagi, Pak Abraham, ini kan sudah dipesan tidak sedikit oleh Kementerian Pertahanan ya, Pak ya? Saya dengar 10.000. 10.000. Ya nampaknya saya akan nggak bisa tidur kalau misalnya belum mencoba menyetir langsung Maung betul. versi 3 yang sudah diresmikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kita ganti drivernya supaya bisa merasakan bagaimana siap Pak Abraham versi yang ketiga ini. Eksklusif hari ini kita mencoba langsung rantis yang berubah nama menjadi Run Ops Maung versi 3 yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto. Di sini masih kita bisa merasakan jejak hangatnya tangan Pak Prabowo menyupiri Pak Jokowi, dan hari ini ada duo Abraham di sini, Abraham Silaban dan juga Pak Abraham Mose. Pak, izin saya Pak, sambil kita berjalan ya Pak ya. Jalan. Saya akan sangat berhati-hati pemirsa, karena bagaimanapun sekokoh apapun yang namanya kendaraan ini tentu saja memang dirancang demikian, tapi saya sangat berhati-hati karena saya tidak ingin membuat sedikit goresan di karya yang sedang jadi perbincangan publik saat ini. Dan balik lagi saya harus sambil berbincang dengan Pak Abraham. Pak, kabarnya 3 Matra akan menggunakan ini. Betul. Karena Pak Menhan langsung memesan 10.000 unit. Betul. Ada angkatan darat, udara, bahkan laut. Benar demikian Pak? Betul. Jadi beliau memang menghususkan bagaimana melengkapi kendaraan-kendaraan Run Ops ini ke 3 Matra itu. Dan kemarin kita sudah membuat 3 versi waktu prototype. Satu untuk Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Dan kurang lebih modelnya sama, dan nantinya 10.000 itu akan dibagi di masing-masing Matra. Dan tidak itu saja, sebelum-sebelumnya versi yang pertama itu sudah kita mendapat pesanan dari Brimob, dan kita sudah delivery kurang lebih 100 unit. Next kita akan juga 100 unit, tetapi dengan versi yang ketiga ini. Begitu juga dengan beberapa instansi lain yang sudah mulai menghubungi kami untuk juga minta pesanan dari kendaraan Run Ops
Instansi mau yang dimaksud versi instansi 3. pemerintah kah, Pak? Misalnya dari BIN juga sudah kontak Oh. untuk bagaimana mereka bisa menggunakan. Bahkan ada beberapa kementerian yang juga sudah menghubungi, ya walaupun masih bertanya-tanya tentang spesifikasi dan lain-lain. Karena ini memang digunakan untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan Pelosok-pelosok ya, Pak, ya? pelosok, ya. Oke. Jadi sangat cocok untuk Pak, saya dengar daerah-daerah itu, penggunaan ini juga agak akan lepas dari pesta demokrasi 5 tahunan di 2024. KPU katanya sudah pesan dan akan digunakan. Betul demikian, Pak? Kalau itu saya sendiri belum dapat informasi, tapi bisa saja ada kemungkinan untuk itu karena Untuk penyaluran logistik Iya, ke wilayah-wilayah betul, yang betul, terpencil, yang betul. sulit untuk dijangkau menggunakan betul, ini. Bisa betul. saja ya, Pak? Bisa ya? saja, bisa saja. Oke. Kita akan lihat realisasi dari rencana KPU yang katanya akan memesan Maung untuk distribusi logistik jelang pemilu 2024. Tapi sejauh saya menggunakan ini nyaman, saya bisa katakan Iya, ya. joknya nyaman, Pak Abraham. Kemudian juga setirnya juga oke. Dan kita bisa sambil mendengarkan radio di sini. Ada Bluetooth, kemudian ada AC juga ya, Pak ya. Betul. Meskipun atap terbuka seperti ini memang menghadap ke langit langsung, tapi memang semprotan pendingin memang dibutuhkan Iya, sedikit betul. ya, Pak ya. Udah kerasa dingin ya? Sudah kerasa, Pak ya, Oke. dinginnya. Saya bisa merasakan dinginnya dan ya sangat nyaman sih. Iya. Saya bukan orang yang pakar untuk mereview. Kalau zaman sekarang YouTuber review Oh, otomotif, iya, Pak. itu. Saya tidak begitu ahli di situ, tapi saya bisa mengatakan sebagai seorang pengguna kendaraan, ini Jeep yang nyaman, Pak. Oke. Dan apakah kenyamanan ini juga yang membuat saya dengar selebritas tanah air, publik figur, dan beberapa di antaranya sudah pesan katanya, Pak? Ya, sudah ada beberapa yang menghubungi, tetapi memang kita masih mengkhususkan untuk pesanan karena cukup besar, Oke. sampai dengan 10.000. Jadi pesanan-pesanan untuk angkatan, ya. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk kita merubah dikit untuk yang versi komersial. Versi komersil. Ya. Jadi harap bersabar. Harap bersabar. Saya pikir tidak sedikit yang ingin menjajal, saya sebutkan, tidak sedikit ingin mencoba mengendarai karya anak bangsa seperti ini ya, Pak ya. Betul, betul. 65% sudah kandungan lokal ya, Pak ya. Iya. Luar biasa. Harapannya, Pak, bisa nggak di atas 70%? Langkah kita 80% ke sana. setidaknya, Pak. Sebab kita akan sampai ke memproduksi engine-nya sendiri di Indonesia, sehingga TKDN kita akan naik ke 80%. Ya. Wow. Asalkan komitmen Nah, itu itu didorong bersama-sama ya, Pak. Betul. Kerjasama antar instansi termasuk support dari Kementerian Pertahanan tadi yang Bapak sebut tadi, Pak. Betul. Dan itu kalau itu saya tidak ragukan lagi bagaimana dukungan dari Pak Presiden Jokowi, kemudian Pak Menhan Oke. yang luar biasa memotivasi kita untuk harus kita punya produk dalam negeri yang kendaraan run-off seperti ini. Jadi nggak heran kita kalau tadi Pak Abraham sendiri yang mengatakan Ya. bahwa di era Pak Soeharto, Pak Habibie bisa mendorong lahirnya CN235, CN 235, N250, N250, dan di era Pak Jokowi saat Menteri Pertahanannya Pak Prabowo Subianto, lahirlah Maung, Pak. mau. Wow. Luar biasa. Luar biasa, kawan-kawan. Wow. Pak Abraham, kita sudah tiba di tujuan, Pak. Dan ini luar biasa, Pak. Luar biasa, pengalaman yang berharga bagi saya bisa mencoba menyetir langsung karya anak bangsa ini, Pak Abraham. Sip. Ini dia, tanda tangan dari Pak Joko Widodo yang meresmikan Maung. Ini sebagai bentuk tidak hanya seremonial, Ya. saya pikir ini juga Komitmen. seperti Satu komitmen. komitmen dan suntikan motivasi Iya. untuk kawan-kawan di Pindad, Pak. Betul. Untuk bekerja lebih ekstra, menciptakan industri pertahanan kita yang lebih maju lagi ke depannya, Betul. yang bisa berdaya saing ya, Pak ya. Betul. Dan ini sangat luar biasa, dan paling tidak ya tadi itu memberikan motivasi semangat kita untuk kita bisa mandiri memproduksi run-off seperti ini yang mudah-mudahan TKDN-nya kita akan capai 80% setelah engine sendiri kita bisa produksi dalam negeri. Luar biasa. Maju terus. Oke, Pak. Oke. Dua itu cukup ringan. Jadi totalnya berat total sekitar 12 sampai 13 ton.
sehingga untuk medan pertempuran di daerah-daerah yang di daerah gurun kita gunakan juga untuk di misi perdamaian, di daerah pegunungan-pegunungan di kita juga bisa cukup versatile. Ini juga memenuhi standar NATO. NATO. Kita sudah bersama dengan Pak Sigit Santosa yang merupakan Direktur Teknologi PT Pindad. Pak, bisa jelaskan sedikit Pak, inovasi-inovasi dilakukan, seri-seri dilakukan perbaikan dan upgrading Pak. Apa yang menjadi pembeda antara Maung versi terbaru yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi dengan yang sebelumnya, pendahulunya? Baik, jadi kita mengembangkan kendaraan taktis, kendaraan operasional untuk keperluan militer ini berdasarkan beberapa kebutuhan. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Yang versi 1 full kendaraan taktis untuk militer. Iya. Operasi-operasi lapangan dan yang lain dan jarak jauh dan di lapangan yang sangat challenging ya. Nah, kita buat Maung versi 2. Versi 2 itu yang ramah, tidak hanya untuk yang militer tapi juga untuk sipil. Nah, yang versi 3 itu keunggulannya lebih compact, lebih lincah, sehingga untuk operasi-operasi yang jarak dekat dia mampu menerobos beberapa medan-medan yang sangat challenging, tapi juga di pertempuran jarak dekat di perkotaan kita bisa masuk. Pak, di belakang kita ini adalah salah satu pabrik yang merakit kendaraan tempur namanya ini Pak ya. Boleh kita masuk Pak Sigit? Maka. Jadi kalau di sini, boleh saya jelaskan sedikit? Silakan Pak. Jadi di sini ini adalah tempat perakitan kendaraan tempur ANOA. Tapi sebenarnya tidak hanya merakit kita. Kita juga melakukan design, development, dan juga kita melakukan validasi, sertifikasi sampai ke mass production. Ini hal untuk ANOA. Untuk ANOA di Pindad, kita melakukan design, development, validasi, mass production untuk kendaraan tempur. Dalam hal ini adalah kendaraan tempur ANOA. Ini dia Pak ya? Ini yang sebelah sini ANOA. Kita juga melakukan design development untuk yang Komodo. Komodo lagi yang ANOA yang sini. ANOA ini sudah cukup banyak, lebih dari 400 kita buat. Ini ANOA 2 ya Pak ya? Ini ANOA 2. Nampaknya kalau ini yang sudah selesai ya Pak ya? Ini sudah hampir selesai, tinggal memasang persenjataan yang di atas sama komunikasi. Hampir selesai. Luar biasa. Untuk senjata sendiri kaliber berapa Pak? Kalau senjata ini biasanya kita gunakan RCWS, Remote Weapon Control System. Itu menggunakan senjata dari Pindad yang kaliber 12,7. 12,7, tapi itu kita bersama dengan untuk sistem kontrol dan RCWS-nya, RCWS-nya itu dengan beberapa pabrikan di dunia. Pak Sigit, tadi sudah dicerita bahwa semakin kesini kandungan lokal kita semakin meningkat. Ya. Untuk ANOA sendiri Pak, berapa persen Pak? ANOA ini kita sudah di atas 58%. 58% ya, Pak? Udah di atas itu, karena setiap tahun kita selalu menuntut kepada rekan-rekan kita, rekanan partner kita yang ada di luar negeri harus dilokalkan. Jadi kita sekarang ini yang masih dari luar itu beberapa sistem komunikasi, radio, navigasi, dan juga sistem powertrain-nya, engine-nya. Tapi ke depan kita ingin lokalkan juga. Oke Pak. Nah, ini dia Pak ya. Ini ANOA semua ya ini Pak ya. Ini ANOA 2 ya Pak ya. Ini ANOA 2. Oh iya betul, ini ANOA, kemudian satu lagi ya. Ini yang jelas sudah dirakit semuanya. Tapi begini Pak, apa yang istimewa dari sini Pak? ANOA 2 itu cukup ringan. Jadi totalnya berat total sekitar 12 sampai 13 ton. Sehingga untuk medan pertempuran di daerah-daerah yang di daerah gurun kita gunakan juga untuk di misi perdamaian, di daerah pegunungan-pegunungan di kita juga bisa cukup versatile. Ini juga memenuhi standar NATO. NATO ya? Standar NATO untuk yang bodinya itu sudah mencapai NATO Standard Agreement level 3. Untuk yang bodi yang di samping, yang di bagian bawah, kita sudah kembangkan dan sudah kita lakukan pengujian dan tes untuk yang strukturnya. Itu bisa mencapai NATO Standard Agreement level 3 juga dengan 8 kg bom TNT yang ditanam di tanah, itu tidak ada masalah. Desain sudah siap.
Pak, saya dengar Bapak adalah orang di balik perancangan baik itu Rampur, kendaraan tempur dan juga kendaraan operasional, run ops Pak ya, termasuk yang Maung. Saya dengar Bapak puluhan tahun Pak ada di salah satu perusahaan, kemudian juga diajak oleh Pak Menteri Pertahanan, betul demikian Pak? Jadi kalau saya itu kebetulan punya background setelah selesai saya pendidikan S2 S3 di luar negeri, saya ditawarin untuk bekerja di perusahaan pesawat, perusahaan otomotif dan perusahaan macam-macam. Akhirnya saya coba dalamin perusahaan otomotif. Saya di Amerika total 17 tahun. Wow. Tapi setelah saya selesai, niat saya waktu itu memang ingin belajar. Oke. Bagaimana sih pengembangan kendaraan, kan kendaraan transportasi kan sangat kritikal di Indonesia. Jangan sampai kita hanya mengambil bagian yang kecil saja di bagian ujungnya. Tapi kita tidak tahu mengenai bagian hulunya seperti apa. Oke. Karena ini konsep saya begini, dan ini sudah proven ini ya. Bahwa kalau kita melakukan design, development, validation, mass productions, dan certifications, itu economic impact multiplier-nya sampai 11 kali lipat. 11 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita kerjakan di PT Pindad, satu pegawai yang kita hire di PT Pindad bisa meng-create lapangan pekerjaan 11 di tempat lain. Wow. Itu udah proven itu. Makanya saya belajar, tapi setelah begitu lama saya tidak belajar lagi karena saya harus ngajarin, saya pulang. Oke. Saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke alma mater, saya mengajar gitu ya. Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Itulah riset kami bersama Pindad. Akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad. Nah, untuk kendaraan taktis dan kendaraan operasi memang kita harus kuasai nih transportasi kita masa depan seperti apa. Oke lah, di Indonesia udah mastering di bidang perakitan assembly, no question about it. Tapi di bagian design development kita harus berdayakan. Saya mengajar mahasiswa nanti bagaimana, mereka siapa yang menerima. Betul. Ya. Jadi kalau sekarang luar biasa, alhamdulillah di Indonesia kita memiliki lulusan-lulusan yang sangat handal. Kita kerjasamakan untuk pengembangan kendaraan taksi dan operasional. Alhamdulillah sukses. Sekarang kita tinggal buktikan bahwa kita juga bisa melakukan full cycle development tadi ya, yang memiliki nilai multiplier effect impact ekonomi yang sampai 11 kali lipat tadi. Oke. Pak, selain kendaraan, kita mulai senjata boleh Pak ya? Siap. Karena selain kendaraan yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin, ternyata ada yang diperagakan juga Pak. Ada. Ada Pak. Saya dengar ini semacam senjata yang bukan sniper, tapi juga dia ada di tengah-tengah karena jarak tembaknya ada 600 meter kalau saya tidak salah. Betul. Ya. Oke, Ya. boleh kita lihat ya Pak ya? Boleh. Mari kita ke sana. Ya, selain kita juga sudah menjajal kemampuan Maung yang baru ditandatangani oleh Pak Jokowi, kita juga melihat ada salah satu etalase persenjataan yang menjadi produk unggulan dari PT Pindad. Kalau kita lihat di sini dengan Pak Sigit, ini adalah tipe SPM1, ini semi sniper ya Pak ya. Dan saya dengar bahwa jarak efektif, jarak daya jangkaunya sampai 600 meter. Betul. Betul. Sama 600. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai produk ini Pak? Jadi sampai saya angkat boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Jadi produk SPM1, senjata penembak mahir 1 ini memiliki keunggulan di mana kalau di luar negeri namanya DMR, Designated Marksman Rifles. Ini sangat akurat. Ini in between sebelum masuk ke snipernya, tapi ini sampai 600 meter kalau menggunakan teleskopik Steiner ini. Tapi kalau menggunakan mechanical tanpa teleskopik 400 bisa. Kemudian salah satu keunggulan juga yang keduanya adalah ada silencer. Peredam ini membuat akurasinya tidak hanya suara yang diredam, tapi juga getaran juga diredam, dia memiliki akurasi yang cukup tinggi. Ini biasanya digunakan untuk pembuka.
Kalau kita ada serbuan, infanteri akan membuka dengan counter intelligence, membersihkan beberapa potensi-potensi hambatan di depan sebelum pasukan masuk ke dalam. Oke. Dan di sampingnya juga, nah ini dia yang saya dengar-dengar sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk sebagai senjata latih untuk komponen cadangan, betul ya Pak? Betul, ya? betul. Ini Pak ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit Pak Sigit? Ya, ini kebetulan dua-duanya sudah berkontrak. Kemarin pada saat Rapim TNI, kedua-duanya di-showcase-kan. Kalau yang SPM 1 ini ada sekitar 3.800, ini sekitar 4.400 untuk yang SS 2V51. Nah, kalau yang ini sebenarnya basic barrelnya lebih pendek, lebih ringan, memiliki kemampuan jarak tembak sampai 200 meter, dilengkapi dengan alat bidik dan juga ada laser. Nah, ini ada lasernya, Pak, ya? laser aiming. Ya. Oh, wow. Nah, ini bisa collapsible, bisa untuk popornya bisa sliding. Dan juga ini cukup banyak digunakan oleh untuk pelatihan di Komcat. Tentu ada alasan sebetulnya ketika Komcat menggunakan ini sebagai senjata latih. Ya. Yang jelas nggak boleh dibawa pulang karena ini adalah properti dari pengguna, dalam hal ini pelatih, yaitu TNI Angkatan Darat ataupun TNI yang bertugas untuk melatih. Tapi bagaimanapun ini bisa menjadi alat yang sewaktu-waktu kemudian situasi geopolitik tidak menentu. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi pertahanan negara. Tapi saya dengar Pak, ada lapangan tembak, kita mau coba Pak. Boleh. Karena saya dengar senjata dari PT Pindad berserta dengan pengguna senjatanya, yaitu TNI, sudah memenangkan berbagai piagam penghargaan dan medali internasional. Betul Pak? Betul, adalah salah satu senjata kita. Yang mana Pak? Yang ini, yang heavy barrel ini. Ya, ini yang sudah menang beberapa kali. Oke. Jadi di ASAM, di Asia Pacific Army itu di Australia nomor 1 7 tahun berturut-turut. Kemudian di ASEAN Rifle Meet ARM itu juga kita menang sampai 12-13 kali. 12 sampai 13 nomor 1. Wow. Nomor 1. Artinya produk anak bangsa, produk senjata anak bangsa PT Pindad itu sudah menjadi buah bibir di mancanegara. Betul, tidak hanya buah bibir. Tapi di Australia seperti ada baca mungkin di berita-berita, mereka ingin membongkar semuanya ini. Ada apa gitu? Rahasia apa? Kita memang ada beberapa teknologi yang memang kita tidak disclose, tapi memang kita udah proven lah. Senjata kita udah proven bisa mengalahkan senjata yang lain di Asia Pasifik dan maupun di ASEAN. Ya, luar biasa karya anak bangsa lagi ini, industri pertahanan yang dengan semangat disampaikan oleh Pak Jokowi ya Pak ya. Harus didorong industri pertahanan nasional kita. Betul. Dan itu nampaknya linear dengan apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan Pak. Betul. Jadi kita tidak hanya melakukan desain, tapi juga kita manufacturing pun tingkat kandungan lokalnya kita kita tingkatkan setiap tahunnya. Seperti tadi yang ada 2 tadi, itu at least itu di atas 75%. Sudah di atas 75%? Iya, kandungan lokalnya yang 2 berkontrak tadi. Luar biasa. Ya. Boleh Pak, kita lihat Pak? Siap, mangga. Pemirsa, saya berkesempatan untuk mencoba ini senjata semi sniper ya Pak ya. Ini yang kita jelaskan tadi ya Pak. Ini senjata SPM 1 ya Pak. Yang juga digunakan dalam berbagai lomba dan juga memenangkan berbagai lomba internasional. Dan terus terang ini pertama kali saya mencoba senjata laras panjang seumur hidup Pak. Laras pendek pun saya nggak pernah. Dan ini mungkin pertama kali saya akan melakukan penembakan. Dan kita akan lihat seperti apa. Katanya sih dengan produk senjata PT Pindad harusnya segala sesuatunya menjadi mudah. Oke Pak. Coba, silakan. Izin ya Pak ya. Silakan. Oke, mari Pak. Oh iya, jadi kemana ya Pak? Wow. Ayo Pak, boleh Pak. Saya sebutkan ini pengalaman perdana saya untuk ikut menembak. Dan itu langsung di PT Pindad. Gimana Pak sebagai newbie? Anda dapat X-nya 1, 2, 3, 4. Nah tadi saya tinggalkan tadi masih di 10 semuanya.
Wah. Ini yang terakhir 2 ini Anda udah mulai nggak sabar. Oh. Ini kuncinya di kesabaran ini. Yang awal-awal masih bagus, masih halus, Wow. masih halus, Iya, masih iya. halus. Ya. Ini kayaknya yang terakhir ini mau buru-buru selesai, nah Iya. akhirnya gini. Padahal sebenarnya Anda bagus nih. Ini groupingnya luar biasa nih. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung ini Mari saya ingin Lihat, tunjukkan silakan. kepada pemirsa. Ini hasil tembakan. Saya menggunakan senjata produk PT Pindad SPM-1 semi sniper yang memang jarak tembaknya di atas 600 meter dan ada 5 tembakan yang bisa mengenai sasaran lah ya Ya. Pak ya. X Pak. sebenarnya sasaran juga bagus semua, cuma aja nih ini agak nyebar sedikit, Tapi tadi saya lihat tadi yang 5 sebenarnya udah cukup bagus. Di X Siap Pak. luar biasa. Sebagai the beginner, rookie Rookie Pak. Sebagai rookie Anda luar biasa nih, hebat. Selamat. Pak Sigit, terima kasih sekali lagi Pak. Selamat. Ya kita juga berkesempatan akan berbincang, minta testimoni dari Legend Ignatius Yogo dan Kodiklat TNI Angkatan Darat yang sudah mencoba langsung salah satu produk PT Pindad, yaitu senjata semi sniper tadi Pak. Bisa jelaskan sedikit Pak, apa yang Bapak bisa ceritakan mengenai senjata ini? Baik, jadi secara keseluruhan pada hari ini saya dengan staf berkunjung ke ke PT Pindad dan sudah diterima oleh Dirut PT Pindad Pak Abraham Mose, dan pada kesempatan hari ini saya berkesempatan mencoba senapan semi sniper DMR 5,56 mm, dan saya sudah mencoba sendiri bahwa senapan ini sangat ampuh, perkenaannya sangat presisi, dan saya sudah coba 10 butir, semua mengenai sasaran dalam jarak sekitar 60 meter ini. Jadi memang produksi anak bangsa PT Pindad sangat bisa dipercaya, dan kami sebagai pengguna TNI Angkatan Darat sudah merasakan bagaimana produksi Pindad yang sudah kami gunakan selama ini dan sangat menunjang tugas pokok kami di Angkatan Darat, baik itu tugas operasi, tugas latihan, dan aneka jenis lomba menembak internasional. Itu kita menggunakan senjata tidak hanya DMR ini, tapi SS1, SS2, pistol C2, Combat C2. Oke, dan saya dengar itu juara ya Pak? Juara di lomba tembak di Australia, Assam, itu sudah 6 kali, 7 kali kita berturut-turut juara. Wow. Dengan produksi dalam negeri, produksi PT Pindad. Juga ARM, ASEAN Rifle Meet itu sudah 12 kali kita berturut-turut juara. Luar biasa. Dengan produksi. Apa yang penting untuk dimodifikasi ke depannya untuk kebaikan produknya Pak? Baik, kita sudah tadi bertemu dengan Dirut, kita sudah melakukan evaluasi dan terus kita berbenah. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari sisi presisi, kemudian dari sisi mungkin bahan baku, dan itu akan membuat produksi PT Pindad menjadi lebih baik. Oke, saya dengar juga Komcat juga menggunakan senjata latih dari sini Pak ya? Iya, semua. Oke. Ya, tidak hanya TNI tapi komponen cadangan juga. Luar biasa. Terima kasih Terima kasih. Pak Ignatius Yogo sudah menyampaikan testimoninya. Tentu saja karya anak bangsa bagaimanapun harus didukung penuh. Tidak hanya untuk menjaga pertahanan, tapi juga untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional dan berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. Kita percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh PT Pindad, Kementerian Pertahanan, dan tentu saja secara luas pemerintah Indonesia dapat ditumbuh kembangkan untuk menjaga bumi pertiwi dari segala ancaman. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.